Tahun 2021 lalu, salah satu produsen sepatu ternama dunia bikin heboh kala menyebut wayang kulit adalah warisan budaya Malaysia. Netizen Indonesia lalu beramai-ramai menggeruduk akun Instagram produsen sepatu asal Jerman itu. Menyadari telah berbuat salah, mereka lalu meminta maaf dan segera merevisi unggahannya. Faktanya, wayang merupakan seni pertunjukan tradisional asli Indonesia yang diperkirakan telah eksis sejak abad ke-10 berdasarkan manuskrip kuno Prasasti Balitung yang ditemukan di Magelang, Jawa Tengah. Dan telah diakui UNESCO sebagai warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur. Awalnya wayang terbuat dari kulit hewan atau kayu. Bentuknya lalu kian beragam seiring perkembangan zaman. Jadi wayang golek itu adalah pengembangan dari wayang kulit. Cuma dia tuh sekarang lebih modern gitu wayang golek. Nah bedanya adalah wayang golek itu digabung sama lenong gitu. Pertunjukan seni wayang sebenarnya merupakan sisa-sisa upacara keagamaan animisme dan dinamisme orang Jawa kuno untuk memuja roh nenek moyang. Wayang memiliki makna bayangan atau cerminan dari sejumlah sifat yang dimiliki manusia. Pemain wayang dikenal dengan istilah dalang. Di Jawa Barat, bentuk wayang tak lagi tipis, melainkan menyerupai boneka berbahan kayu. Berkembang di masa Bupati Bandung, Wiranata Kusuma III, sekitar abad 19 Masehi, khusus untuk hiburan kaum bangsawan Sunda. Wayang golek pertama diyakini dibuat oleh Sunan Kudus. Di masa-masa selanjutnya, wayang golek menjadi seni rakyat yang populer di Jawa Barat dan menyebar hingga ke tanah Betawi. Seorang seniman Betawi bernama Tizar Purbaya lalu menggagas seni wayang golek berbahasa Indonesia agar lebih mudah dipahami semua kalangan. Aliran wayang golek yang dirintis Tizar Purbaya disebut dengan wayang lenggang, jadi cikal bakal dari lahirnya wayang golek Betawi. Lenggang memiliki makna kebebasan dalam berkarya, namun bukan berarti seenaknya. Riki Purbaya sebagai salah satu dari pelestari seni wayang golek Betawi mengungkapkan bahwa wayang lenggang yang diciptakan ayahnya masih mengadopsi budaya Sunda yang dipadukan dengan unsur Betawi, namun dibawakan dalam bahasa Indonesia. Sempat ada anggapan bahwa wayang lenggang bukanlah kesenian Betawi. Namun Riki dan ayahnya terus berjuang sampai akhirnya dipercaya tampil pada acara HUT DKI di tahun 2001 lalu. Wayang lenggang kemudian diakui sebagai kesenian Betawi dan berubah nama jadi wayang golek Betawi. Itu main kita selama 3 jam di galangan kapal POC, Jalan Kakap. Nah di situ kita main perdana dan akhirnya mendapat sambutan yang luar biasa dari media dan masyarakat. Nah akhirnya berkembang terus, kita bikin cerita ini kan, dan akhirnya kita masukkan tokoh-tokoh juga di situ. Wah ini makin hari dan sampai kita main di tempat yang tidak pernah orang duga. Sampai dalang-dalang dari luar kota tuh telepon, apa Pantus apa tuh telepon. Kok bisa main di mana? Pusat Dakwah Muhammadiyah yang di Menteng. Keunikan terbesar dari wayang golek Betawi adalah ceritanya yang fleksibel. Tidak terpaku pada kisah pewayangan yang asli. Kisah keseharian di masyarakat justru menjadi tema utama. Wujud wayang golek Betawi bahkan bisa menyerupai siapa saja. Bisa pejabat negara, tokoh dunia, sampai artis sinetron. Jangan kaget jika wayang golek Betawi bisa muntah layaknya orang beneran. Waduh, kan pakai kentut lagi, Cem. Waduh, oh, jadi mual. Aduh. Pembuatan wayang golek yang 3 dimensi tentu lebih sulit dibandingkan wayang dari kulit. Apalagi dengan efek-efek khusus yang bisa membuat wayang golek bertingkah layaknya manusia normal. Pemilihan kayu sebagai bahan tak bisa sembarangan. Diperlukan kayu dengan kriteria khusus. Jadi ini dari kayu klame atau pule.
Nah itu kayunya seratnya bagus, nggak berbulu. Kalau di Bandung dia ada juga kayu albasiah, tapi kalau di amplas di bulunya keluar, itu kurang bagus dan dia lebih banyak menyerap air. Catnya itu lebih boros, makanya kita pakai kayu lami, lebih bagus. Nah tapi kalau wayang Betawi sebelum dicat itu kita bikin teknik dulu. Kita bibir mau gerak, udah kita bongkar semua, belah apa, seperti itu. Agak rumit. Percaya tidak percaya, kesenian sebagai salah satu produk budaya seringkali erat kaitannya dengan dunia goib. Begitu juga wayang golek Betawi yang nampak kocak. Menurut Ricky, karena bentuk wayang golek Betawi sangat mirip manusia, maka perlu tingkat ketelitian dan fokus yang tinggi melibatkan ritual olah batin pembuatnya. Tak aneh jika kemudian wayang golek Betawi nampak hidup, seakan punya nyawa, terasa menyeramkan. Itu juga kadang-kadang kita sebelum buat itu, anak buat saya ya ada juga yang sholat dulu, ngaji dulu gitu, jadi dia tenang, pikiran tenang, yang nggak ada gangguan kayak gitu, buat sugesti. Ada juga beberapa yang puasa Senin Kamis yang apa, bahkan pernah ada anak buah saya itu sampai 7 kali buat muka orang itu nggak jadi, akhirnya dibatalin sedikit, kita batalin karena nggak masuk. Karena kalau di wayang itu kita sukma wayang masuk ke kita, sukma kita masuk ke wayang, jadi ada satu kesatuan. Kayak dalang juga gitu, dalang yang mau merem kalau main wayang enak aja udah. Nah jadi ada satu kesatuan, wayang ngikutin maunya kita ngikutin maunya wayang. Semua orang bisa memainkan wayang golek Betawi layaknya boneka, tapi skill untuk memainkannya agar tampak hidup sungguh tak mudah. Apalagi dengan karakter wayang golek yang berbeda-beda. Dialog-dialog spontan khas Lenong disampaikan dengan lugas, merangsang tawa penontonnya. Noni. Ya, Noni, kan cantik ya? ih bisa aja deh. Kok Mama Noni begini? Hah? Ini bener apa bohong nih? Ini bukan mamaku. Oh bukan. Bukan, orang gak mirip gitu, coba lihat dulu. Lu ya anak kurang ngajar, malu cantik begini kagak diakuin. Bukan beneran. Apaan, masa bibirnya kayak gitu? Ini bukan mamaku. Itu kenapa tante bibirnya? Biasa, kemarin gue ciuman sama tawon. Menjaga eksistensi wayang golek Betawi warisan sang ayah bukan perkara mudah bagi Ricky. Bisa dimaklumi karena panggilan pentas sangat terbatas, bahkan kadang tak ada sama sekali. Sebagai seorang seniman, Ricky tetap bertahan. Ia tak ingin seni wayang golek Betawi hilang di telan zaman. Ya harapan saya harus ada generasi penerus, dan bagaimana kita menciptakan suasana agar bisa meraih anak-anak muda agar mau ikut bersama-sama kita melestarikan kebudayaan ini. Terserah, ini wayang kontemporer. Dia mau pakai gabung sama teater, dia mau gaya apa, terserah. Kalau bagi saya penting mereka suka dulu. Bukan seni yang menghidupi kita, tapi kita yang harus menghidupi seni dengan cara apapun. Meski umur wayang golek Betawi belum terlalu lama jika dibandingkan jenis wayang lain, namun eksistensinya telah menarik minat masyarakat dunia, khususnya ketika ditampilkan di Jepang dan Amerika. Tapi sayang, di Jakarta wayang golek Betawi seakan tenggelam. Tak ada yang memperhatikan. Sayang.